Realita Pos TV Channel Bedebis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo di sana dimanapun Anda berada, tentunya yang selalu setia menyaksikan channel podcast kita, channel podcast Betandang di channel Realita Pos TV, channel yang memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi. Nah, seperti biasanya di edisi podcast kita Betandang hari ini, saya ditemani teman setia saya, Bung Iwan, yang selalu hadir menemani adik di sana dimanapun Anda berada yang menyaksikan tayangan ini. Dan kita kembali lagi mengundang atau mungkin menghadirkan narasumber yang cukup vokal di dunia pemerintah, di DPR, di legislasi, karena memang dia selaku anggota dewan yang mewakili aspirasi masyarakat 2 juta penduduk ya, Provinsi Bengkulu. Ini anggota dewan bajunya aja udah merah. Nah, artinya semangatnya berani. Iya. Ya itu Bang Edward Samsi. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat. Pakai mic kita Bang. Nah, sehat ya Bang. Iya. Nah, sapa-sapa dulu di sana Bang. Sapa-sapa dulu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira udah cukup ya. Cukup. Karena orang udah melihat muka lu udah tahu, udah tahu. Oh, itu Bang Edward. Nah, nih Bang, kan sekarang masih kita diselimuti keresahan terus. Iya. Diselimuti keresahan, kegelisahan, bahkan sudah memuncak ini kayaknya. Tapi memang tidak berdaya seakan-akan pemerintah mengatasi kelangkaan minyak goreng. Yang sebenarnya ini bisa diatasi kalau memang serius pemerintah, karena saya ingat pernah baca literasi pada itu pernah mau mewacanakan pabrik minyak goreng dari PT Sudefam, ya kan Bang? Itu 2018 kalau tidak salah, 2018 2019. Nah, ini pertanyaan yang agak ini akan kita gali dengan Abang ini. Kok bisa kan? Jadi seriuskah gitu nah. Sebenarnya kalau itu terwujud, aku pikir mau nggak ada lagi daerah lain teriak kita aman-aman. Nah, ini kan Kemudian peran-peran itu tadi ya. nah, Seperti lembaga apa tadi? lembaga ormas. Ya, kan? Nah, ini ada juga nanti dilematis juga, nanti kita diskusikan. Nah, Bang, kalau Abang melihat ini sebenarnya kita nih langka atau tidak? Karena terakhir saya baca di itu Kapolri ngomong stok kita domestik aman. Tapi fakta kan bicara ini. Jadi gini, kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Kapolri, Ya. kan percaya sama mereka kan? Benar. Nah, makanya instruksi Kapolri ini agar Kapolda se-Indonesia ini memastikan stok minyak goreng itu tetap ada. Nah, artinya gitu kan? Nah, tidak mungkin lah Kapolri itu ngomong tanpa dasar. Pasti ada perhitungan dan intel mereka pasti jalan melihat kondisi minyak goreng di lapangan. Nah, cuman yang saya lihat ini sebenarnya simpel. Apa yang dilakukan Kabupaten Kepayang itu bagus, yaitu melalui bupatinya. Jadi bupati membuat surat edaran tidak dibenarkan menjualkan minyak goreng ini di atas head. Bagi warung ataupun siapapun yang menjual di atas head tersebut, maka perizinannya dicabut. Saya kira itu paling tepat. Oke, itu dari sisi pengaturan regulasi harga. Regulasi itu tadi kan. Nah, kalau sekarang misalnya, pasokan. Bentar. Kalau misalnya gubernur juga membuat surat edaran yang sama, tidak dibenarkan artinya menjual minyak goreng di atas head. Saya kira ini dengan sendirinya mereka nak nimbun nih, untuk apa aku nimbun? Dado juga. Oh, mungkin ini ya menjadi salah satu akar masalah kenapa akhirnya mereka nih ada indikasi penimbunan. Kita ngomong langka. Ternyata minyaknya ada, cuman harganya mahal. Lah coba lah ke warung, misalnya ada beberapa warung ada, dari mana mereka dapat? Benar. Cuman yang jadi persoalan ini kan harganya ini mahal, tidak terjangkau oleh masyarakat. Nah, seharusnya harganya premium 14.000 dijual sampai 20, 25, bahkan sampai 42.000. 1 liternya. 1 liter. Tapi dengan surat edaran, misalnya peraturan gubernur, surat edaran gubernur memastikan bahwa harga minyak goreng itu dimanapun tempat dijual paling tinggi 14.000. Nah, tidak bisa orang itu lagi. Dan ini kan belum dilakukan. Nah, ini artinya dari sisi analisa Bang Edo Samsi juga sudah jelas bahwa memang semangat keseriusan pemerintah ini ditunggu. Kalau memang pemerintah itu hadir untuk memberikan solusi. Karena salah satu upaya untuk menekan indikasi kecurangan itu salah satunya dengan mengeluarkan surat edaran gubernur. Surat edaran tentang pengaturan harga eceran tertinggi minyak goreng. Karena kalau tidak dibuat seperti itu, maka oknum ini bermain di tengah keresahan atau polemik masyarakat, ya kan? Gimana tuh Bung Iwan? Ya, saya juga kemarin hari Minggu itu ke pasar Pelabuhan Pulau Bae. Nah, itu saya lihat kalau pas melintas di Indomaret itu banyak yang antri Bang, ibu-ibu antri mau minyak goreng. Pas saya ke pasar
pelabuhan Pulau Bayi itu ada yang jual minyak goreng di sana. Ya. Dan orang rumah saya sempat tanya kan, berapa minyak gorengnya Pak? Yang satu bungkus 1 liter itu harganya 30.000, nggak jadi beli orang rumah saya waktu itu kan, karena kan kok sampai 30.000. Nah itu Bang artinya ada minyak gorengnya itu. Nah itu minyak gorengnya ada. Iya. Ada kadang-kadang yang ini ya, bukan penjual, mereka ini selama ini profesi dia kan, dia tidak punya warung tapi dia jual minyak goreng. Jadi penjual. Kan lucu itu. Nah, jadi sebenarnya kalau kebutuhan kita untuk provinsi Bengkulu rasanya cukup. Kalau menurut pandangan kita ya, karena kita melihat di lapangan minyak goreng itu tidak langka. Cuman persoalannya minyak goreng ini ditahan pendistribusiannya. Oleh oknum. Contoh ya, kemarin mau operasi pasar di Rejang Lebong. Ingat kan? Waktu itu kan Rejang Lebong, tetapi tiba-tiba batal. diurungkan karena 7 memang ton. ada provokasi kan. Artinya minyak ini kan tertahan. Nah itu satu kan. Nah, jadi kalaupun langsung didistribusikan sekian, misalnya 2,5 ton, 3 ton, saya kira ya kebutuhan tadi sudah terpenuhi sebagian. Ini ditahan ini kenapa gitu nah? Nah inilah masalahnya. Why? Iya. Kenapa ditahan? Ya, di tengah keresahan masyarakat ini kok? Nah, seharusnya diinikan. Tinggal lagi pengaturan. Misalnya kalau memang keamanannya tidak terjamin bagi distributor yang melakukan operasi pasar, gandengkan pihak keamanan. Kan gitu. Iya benar-benar. Kan Nah itu. ini juga saya juga sempat mendengar bahwa kemarin tuh dari Putra Mas kalau salah itu kan 7 ton ya kalau salah informasi baca. Dan juga saya sudah dapat konfirmasi tadi barusan dari Ketua Kadin Rejang Lebong itu Pikri Tobari juga tadi menyampaikan bahwa mereka sebenarnya sudah mau menggelar operasi pasar. Cuman karena tadi mereka dihadapkan dengan aturan yang katanya PPKM level 3 yang ini. Sebenarnya jadi siapa yang menyebabkan masalah sebenarnya ini Pak? Karena satu sisi ini penyelesaiannya ada dengan kegiatan operasi pasar, tapi satu sisi aturan ini kok tidak berpihak dengan persoalan yang ada. Gimana dong? Nah, jadi itu tadi ya, kalaupun misal ingin melakukan operasi pasar, jangan satu titik misalnya ya. Ya, salah satu solusi yang bagus misalnya kita ini kalau kota, kita umpamakan kota lah, kota Bengkulu. Kota Bengkulu ini berapa kecamatan? 9 kecamatan. Ya. Gelarkan di setiap 9 kecamatan. Di kecamatan. Orang yang misalnya kecamatan Gading Cepaka, itu tidak boleh kecamatan yang berdekatannya untuk masuk. Khusus digelar. Perlihatkan KTP-nya. Nah, Bang, itu terjadi hari ini, Bang. Nah, itu Bang. Tadi pagi di kecamatan kantor kecamatan Muara Bangkong itu. Karena kemarin sudah diumumkan akan ada operasi pasar di kecamatan itu. Udah banyak yang berbondong-bondong datang ke sana. Tapi taunya nggak ada pas operasi pasarnya itu, Bang. Salah. Nah, iya. Itu nggak boleh. Nah, akhirnya masyarakat banyak yang kesal. Tidak boleh. Nah, jadi itu. Jadi kalau saya meminta kepada pemerintah provinsi untuk membantulah pemerintah kabupaten kota untuk menggelar operasi pasar. Caranya itu tadi. Artinya harus fokus per kecamatan. Jangan satu titik semua kecamatan ada, sebab ada yang mengambil kesempatan di sini. Iya benar. Yakin, kan gitu kan. Nah, jadi paling itu penertiban yang bisa dilakukan. Nah, kemudian juga tadi seperti yang solusi yang menawarkan bahwa kalau ragu dengan untuk mengatasi arus massa, ya tadi libatkan dengan pihak keamanan, Bang ya. Keamanan lah. Ini kan tugas kita sama-sama, kan benar. gitu. Nah, itu makanya kemudian juga ya tadi, Bang, ada juga beberapa ormas juga siap itu untuk ikut memberikan kontribusi. Ya gandengkan ormas, kan gitu kan. Misalnya dinas perindustrian perdagangan, gandengkan ormas, gandengkan misalnya kawan-kawan KNVI, kan HIPMI banyak lah, kan seperti itu. Nah ini kalau ngomong Kadin HIPMI nih Bang, dari kacamata Abang sendiri kan, sudah berbuat tidakkah dengan kondisi sekarang sebenarnya bukan aji mumpung, tapi kan ini momentum bagi mereka untuk mewujudkan kontribusi atau peran mereka selama ini. Jadi dalam organisasi saya tidak mengatakan mereka sudah berbuat atau tidak berbuat. Nah, ketika masyarakat kita membutuhkan kehadiran kita, semua elemen nih dibutuhkan oleh masyarakat nih yang bisa menghadirkan minyak goreng di tengah-tengah mereka. Nah, pada saat inilah kita membantu mereka, kan gitu. Tapi Bang sebenarnya ini saya mau curhat dikit ya. Silakan. Saya miris melihat kita nih Bang, kok bisa sampai langka minyak goreng Bang. Lucu, Iya, seumur hidup Bang saya dari kecil sampai besar ini, baru inilah saya melihat nggak ada minyak goreng ini kan. Kalau kita bukan penghasil lumbung sawit nggak masalah, wajar kan? Ya tadi. Dan Ini kita meyakini ironi. tadi. Kita balik-balik yang dari awal kita ngomong. Kita meyakini apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Ya. Kalau stok minyak goreng kita di dalam negeri ini cukup. Nah, tinggal lagi pengawasan kita. Kan seperti itu. Kan gitu. Jadi kita lihat misalnya distributor besarnya siapa. Terus lihat alirannya kemana. Mereka mendistribusikan kemana. Kan seperti itu. Ya ini peran kawan-kawannya lah.
pihak keamanan juga. Nah, terkait masalah yang oknum-oknum, kalaupun ada misalnya yang memanfaatkan situasi ini, sadar diri lah, kan gitu kan. Nggak selamanya. Iya, nggak selamanya. Kalaupun kita dapat keuntungan dari sini, tidak berkah. Nah, itu. Ini semoga bagi adik sana yang menonton tayangan ini, khususnya bagi adik sana yang para pelaku oknum penimbun, ya, dimanapun Anda berada, yakinlah bahwa apa yang Anda lakukan itu sangat salah. Karena ketika Anda memanfaatkan situasi yang tidak sesuai dengan hati nurani, itu niscaya tidak akan berkah. Tidak akan berkah, yakinlah. Berapa sih misalnya kita ambil dengan distributor minyak goreng itu 14.000, kita jual misalnya dengan harga 20.000 atau 25.000, bisa dihitung tuh kan. Nah, tetapi kan tidak berkah. Untuk apa kita nyimpan duit banyak tapi tidak berkah? Benar-benar. Kan gitu. Nah, Bang, dari pendekatan atau mungkin Abang ke masyarakat sejauh ini, dari Abang sendiri ada semangat untuk sidak atau mungkin, tapi kan kawan-kawan kan sudah sidak kemarin kan, ada karena bukan komisi Abang ya, tapi sebagai ketua tapi fraksi, kan mungkin di daerah dapil Abang sendiri kan, ini kan kita sudah melakukan itu. Jadi kita yang bisa upayakan kita bantu, termasuk misalnya kalau dari akses kita bisa ini minyak gorengnya kita salurkan. Karena gini, kemarin juga baru beberapa hari ini ada informasi dari Kota Bengkulu bahwa mereka sudah melakukan sidak dan mengetahui dari informasi ada 1,8 ton, apa 18 ton ya? 1.800 ton. Nah, 1.800 ton akan dikirim ke Kota Bengkulu. Indomarko kan. Nah, gimana tapi sebenarnya tidak mungkin kalau 1.800. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau 18 ini 18.000 dus mungkin. Bukan, 18 ton mungkin kan. Sebab kalau kita 18.000 ton, bayangkan berapa liter itu kan. Ah itu, tetap saya dapat dialog di salah satu radio tadi kan. Semaka diklarifikasi bukan 1.800 ton, tetapi 18 ton. Nah, kan kira-kira kan gitu. Masuk akal kalau 18 masuk akal lah, masuk Indomarko. Kalau 1.800 kilo mungkin ya. Nah, bisa jadi. Nah, kalau 18 ton masuk akal. Masuk akal ya, Bang ya? Masuk akal. Iya, benar. Jadi semoga saja ini kita menanti informasi kebenaran bahwa akan hadirnya 18 ton minyak goreng di Kota Bengkulu setidaknya, ya kan? Setidaknya mengobati derita masyarakat Kota Bengkulu. Dan bukan tidak mungkin nanti di Dapil Abang juga Kepayang mungkin bisa diadvokasi juga seperti itu, Bang ya? Iya. Jadi buat ini ya, buat kita semua ya, terutama ibu-ibu ya. Kalau kita mengharuskan mereka mengantri itu sesuatu yang luar biasa dan tidak patut untuk kita laksanakan. Ya, apalagi bawa anak-anak, bawa anak-anak usia. Ini tidak seperti daerah ini ya, yang lain ya. Bahkan saya lihat di televisi itu ada yang sudah menimbul korban dan meninggal. Nah, kan seperti itu. Kan jangan sampai terjadi. Malulah kita. Ya, ini ya malulah kita kan seperti itu. Iya. Kemana sih ini? Kalau ini saya umpamakan gini kan, saya ilustrasi seperti ini. Kalau sebelum nyalon kepala daerah nih ya, kalau sebelum nyalon bahwa dia akan membela rakyat ini kan termasuk memenuhi kebutuhan dia kan. Ketika terkait langkah minyak goreng, tiarap aku nengok kepala daerah nih. Nah itu. Kemana kepala daerah banyak kan? Iya. Itu memang Bang. Bukan cuma minyak goreng, saat langkah BBM juga hilang. Iya, hilang. Ini makanya aku terus terang aku tidak mengatakan kepala daerah yang mana. Ya, kalau mungkin di luar provinsi Bengkulu bisa saja keluar provinsi Bengkulu. Tetapi kalau memang daerah kita sadar kalau tidak nyalon lagi, kan seperti itu. Masyarakat butuh sekarang pimpinan. Ya kemana kepala daerah kita? Itu seperti itu. Bukti nyata. Bukti nyata. Jangan koar-koar sebelum kampanye aja. Iya. Nah, itu ya. Oke. Itu diskusi kita yang bisa memberikan semacam gambaran bahwa potret dunia minyak goreng khususnya di Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu ternyata sama dengan daerah lain. Dan nasibnya juga belum terjawab. Dan tidak langka minyak goreng. Minyak goreng ada, cuman harganya mahal. Ya, betul. Kan gitu. Kemudian stoknya ditahan-tahan. Tahan tadi kan. Semoga saja ya bagi para pemangku kebijakan bisa terbuka wawasannya, gambarannya sehingga bisa memberikan semacam kebijakan dengan surat edaran gubernur. Karena dengan penetapan HET ini nanti menjadi solusi untuk menekan praktek-praktek penimbunan minyak goreng. Dan siapapun penjual, bukan di tingkat warung atau misalnya pengecer yang terendah sekalipun, kalau HET sudah ditetapkan tidak berani. Dan orang tidak berani nimbun. Untuk apa orang nimbun kalau harganya cuma segitu? Sebenarnya kalau dia tuh di luar HET itu
sanksinya lebih tegas aja lagi. Iya. Nah, makanya tadi ketika dia ada, kan ada ini surat izinnya, cabut surat izinnya. Dan masyarakat juga bisa melaporkan. Nah, Jadi ketika dia dan masyarakat melaporkan Nah, ketika bahwa ada yang menjual di atas harga head pidana. Ah, itulah salah satu bahan daripada kawan untuk masyarakat untuk ini. Nah ini. Iya, dan ya kan? Iya benar. Iya. Karena itulah inovasi. Iya, inovasi. Nah, bagaimana nanti pemerintah atau mungkin DPR yang lain bisa hadir juga mengikuti rekam jejak ini yang ini sangat positif. Ya kenapa? Karena membantu keresahan ibu-ibu, emak-emak ini. Kasihan Bahaya emak-emak. kalau emak-emak ini kalau ngamuk, Iya. Bang. Apa dah merasa pimpinan daerah itu dilahir dari mak-mak? Itu pesannya sangat mendalam itu. Ingat ya. Emak-emak itu sangat berarti. Oh, sangat berarti. Mak ini ingat ya, melahirkan gubernur, melahirkan bupati, melahirkan presiden, menteri, sekda. Nah, itu dilahirkan dari mak-mak. Nah, artinya masa masih sampai hati lihat mak-mak antri minyak goreng. Sakit. Oke, akhirnya sana kita tutup saja diskusi ini. Semoga kita bisa sama-sama menjadi pemikiran bersama untuk bisa segera keluar dari masalah minyak goreng yang sangat langka ini. Dan nanti di episode ini akan kita ajak lagi Bang Edward untuk ngobrol masalah yang lebih menarik, lebih hangat dan lebih memberikan solusi tentunya bagi masyarakat pada umumnya. Dan kami akhiri di sini dengan tagline kita, Realita Positif Channel. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.